satu. Osaka juga. Keliling masjid mana? Hah? Sekitar Masjid Nabawi. Nabawi. Ya, sama siapa Kak Jum? Di hari kedua sekitar pukul 10.30 waktu Madinah, para jamaah travel Taqwa dibimbing Habib Mahdi melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dengan terlebih dahulu masuk ke masjid menuju Riyadul Jannah. Saat ini kita berada di Masjid Nabawi, yang mana masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau tiba di kota Madinah, hijrah di kota Madinah, kemudian setelah itu beliau mendirikan Masjid Nabawi. Dan masjid ini merupakan masjid yang luar biasa keberkahannya, termasuk di antara salah satu masjid yang dianjurkan bagi kita untuk datang dan melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Dan juga di sini di dalam masjid tersebut adalah makam Rasulullah SAW, di mana kita pun dianjurkan untuk berziarah dan membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang berangkat haji, berangkat umrah, seyogianya memang tetap harus meluangkan waktunya untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat hadis, barang siapa yang berhaji, berumrah, tapi dia tidak menziarahi Rasulullah, maka seolah-olah ia sedang memboikot Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena dia tidak kenal Ka'bah, dia tidak kenal Islam, dia tidak kenal Allah kecuali melalui wasilah, melalui perantara Rasulullah SAW. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan dijadikan bagian dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Jannah adalah jantung Masjid Nabawi yang diistimewakan namun sangat kecil, yang bernama Riyad Al-Jannah. Tempat ini adalah bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad hingga mimbarnya. Jamaah haji berebut masuk menuju tempat ini. Masuk ke area ini cukup sulit, utamanya pada musim haji. Tempat ini hanya menampung maksimal ratusan jamaah. Di Masjid Nabawi, di bagian tempat imam, merupakan salah satu bagian masjid yang terkenal dengan sebutan Raudhah atau Taman Surga. Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudhah ini diyakini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hujrah, yaitu makamnya Nabi SAW, sampai ke mimbar beliau, taman daripada tamannya surga. Di Raudhah itu? Iya, di Raudhah. Nanti ada tiang-tiang yang agak berbeda bentuknya dan juga karpet warna hijau tua. Kita ke situ, Ustaz. Insya Allah, sebentar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita dapat sampai ke sana. Kita berdoa situ, bersolat, berdoa, membaca Quran, dan kalau bisa berbanyak waktu di sana. Kita habiskan waktu.
sudah didaftarin di Hey Stars? Hey Stars, program terbaru dari Tri Indonesia buat ngeramein acara pensi sekolahmu dengan mendatangkan artis meliput pensimu, serta meliput siswa terbaik, guru teladan, ekskul terkeren, dan ini program kompetisi seru antar sekolah loh. Ayo dukung sekolahmu dengan cara sebagai berikut. Ayo saksikan beramai-ramai pertandingan final Piala Gubernur Sumsel Cup U20 Minggu 17 November 2019 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Perebutan juara 1 dan 2, kesebelasan Spartan FC Lupulinggau melawan kesebelasan PS Bank Sumsel Babel Palembang. Laga final Piala Gubernur Sumsel ini juga disiarkan langsung di PAL TV dan dimeriahkan penampilan band papan atas, Slang. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Seluruh umat muslim di dunia berbondong-bondong ramai menunaikan ibadah sholat di Masjid Nabawi ini karena keutamaannya dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagian diterima dari Jabir radhiyallahu an, yang artinya 1 kali sholat di masjid ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya.
Alhamdulillah hari ini pertama kali sholat di Masjidil Nabawi. Pas datang Dan pas-pasan di belakangan masjid. Dan di belakang masjid adalah Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabawi, di depannya adalah hotel kami. jaraknya dekat. Jaraknya sangat dekat. Berapa Alhamdulillah. meter? 10 meter. Nggak nyampe 10 meter. Di hari berikutnya, selain diperkenalkan dengan makam Nabi Muhammad SAW, Habib Mahdi, Ustadz Zaki dan Ustadz Taqwa juga membimbing jamaah travel Taqwa menuju lingkungan yang berseberangan dengan Masjid Nabawi, yakni menuju Jannatul Baqi. Hal ini juga untuk berziarah ke makam-makam sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bersama Ustadz Taqwa, Haji Muhammad Jinawan Taqwa, Ustadz Zaki, dan jamaah Taqwa Travel akan berziarah ke kompleks pemakaman Baqi, di mana di sini dimakamkan istri-istri Rasulullah SAW, keluarga-keluarga beliau, putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra, juga sahabat-sahabat dan para pejuang di zaman Rasulullah SAW. Kompleks pemakaman Baqi ini berada persis di samping Masjidil Nabawi, hingga tidak mungkin kita lewatkan kesempatan untuk bisa berziarah ke sana. Semoga insya Allah ziarah makbulah insya Allah. Jannatul Baqi artinya adalah pemakaman utama yang terletak di Madinah, Arab Saudi, berseberangan dengan Masjid Nabawi di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Di pemakaman ini banyak terdapat keluarga serta sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan. Jannatul Baqi berarti taman surga yang juga dikenal dengan Baqi al-Gharqad. Baqi berarti tanah di mana akar pohon yang berbeda ditanam, dan al-Gharqad adalah nama dari sebuah pohon berduri yang berlimpah di Baqi. Yang dimakamkan di Baqi ini sekitar 10.000 jenazah, termasuk keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang dimakamkan di Al-Baqi adalah Asad bin Jararah yang meninggal tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi memilihkan tempat ini untuk menjadi pemakamannya. Istri-istri Nabi juga dikenal sebagai ibu dari orang yang beriman dimakamkan di sini. Anak-anak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya termasuk Imam Malik. Yang mana ini adalah pemakaman, di dalamnya ada di antaranya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat-sahabat yang lain, termasuk putri Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ziarah ke Baqi ini merupakan rangkaian daripada kunjungan kita untuk tempat-tempat mulia yang ada di kota Madinah. Pada hari keempat di kota Madinah, jemaah travel Taqwa sejak pagi hari telah berkumpul di depan hotel. Kali ini para pembimbing jemaah travel Taqwa mengajak seluruh jemaah untuk city tour, berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Kebun kurma. Kebun kurma nak ke Masjid Double Kuba, Masjid Kuba pada Double ini. Sudah siap fisik? Sudah siap fisik, pemanasan. Masya Allah, hari ini Senin ya. Senin kita di Madinah. Mohon doanya jamaah sudah mulai beribadah semua di Madinah. Saling mendoakan mudah-mudahan diberikan kekhusyuan dalam ibadah. Amin. Pagi ini senang kita ziarah ke tempat-tempat yang sejarah di Madinah. Kuba, Qiblatain, Jabal Uhud. Mudah-mudahan semua jamaah bisa mengambil hikmah
dia lebih cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengetahui semua perjalanan Rasulullah SAW. InsyaAllah, mohon doanya, taufik. Hari ini kita akan mulai city tour di kota Madinah. Jamaah Taqwa Travel akan kita ajak berkeliling menikmati suasana kota Madinah, kota yang penuh keberkahan dengan kehadiran Rasulullah SAW. Ada banyak ma'athir di sini, peninggalan-peninggalan sejarah, tempat-tempat bersejarah yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk dikunjungi oleh setiap jamaah. Karena kita tidak pernah boleh untuk meninggalkan atau melupakan sejarah. Maka kita akan ajak para jamaah ini untuk mengenal sejarah tempat-tempat tersebut, juga bagaimana fungsinya di dalam penyebaran dakwah Islam. Salah satunya kita akan menuju ke Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Selama di dalam bus, kalimatullah dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW selalu dikumandangkan. Ziarah diawali dengan Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, di Quba sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, di dalam surat At-Taubah 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji masjid ini dan orang yang mendirikan sholat di dalamnya dari kalangan penduduk Quba dengan firman-Nya. Sesungguhnya masjid itu yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Para jamaah travel takwa pun menunaikan ibadah sholat sunnah di Masjid Quba ini. Rombongan Taqwa Travel sedang melakukan perjalanan religi, yaitu berkunjung ke beberapa tempat yang istimewa yang berada di kota Madinah. Saat ini kita berada di salah satunya yaitu Masjid Quba. Karena Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun Nabi kita Muhammad SAW saat beliau hendak melakukan perjalanan hijrah singgah dan membangun masjid ini. Di antara keutamaan daripada Masjid Quba ini adalah barang siapa yang mereka itu berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian dia keluar menuju ke Masjid Quba melakukan sholat 2 rakaat, maka seperti telah mendapatkan pahala umroh. Ini merupakan satu amaliyah yang luar biasa. Karena itulah kita saksikan para jamaah umroh, mereka selalu tidak meninggalkan untuk dapat mengambil ibadah ini. Masjid Quba ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara masjid ini. Sekarang renovasi masjid ini ditangani oleh keluarga Saud. Masjid Quba ini telah direnovasi dan diperluas pada masa Raja Fahd Ibn Abdul Aziz pada tahun 1986. Masjid ini memiliki satu ruang yang persegi 4 dan berdinding di sekelilingnya. Masjid ini memiliki 19 pintu. Dari 19 pintu ini terdapat 3 pintu utama dan 16 pintu. 3 pintu utama berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. 2 pintu diperuntukkan masuk para jamaah laki-laki, sedangkan 1 pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Di seberang ruang utama masjid terdapat ruangan yang dijadikan tempat belajar mengajar. Nah pemirsa, pelesiran umroh bersama Travel Taqwa dan Pal TV akan kita lanjutkan pada minggu depan di jam yang sama. لبيك اللهم لبيك لبيك
Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Berita yang pertama. Berita pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Gaby, tentunya di acara kesayangan kita PAL Sport. Nah, selama 60 menit ke depan Gaby bakal ngerewangi pemirsa sekalian di rumah atau dimanapun. Gaby sekarang lagi ada di Stadion Gelora Sriwijaya, tepatnya di Jakabaring Sport City. Nah, sekarang lagi berlangsung final Gubernur Sumsel Cup U20 2019. Agi kita bakal bincang-bincang sama narasumber kita, cak mana ceritanya, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke berita yang pertama. Berita yang pertama datang dari Ahmad Ihwan. Ahmad Ihwan yang berhasil mengantarkan Laskar Wong Kito meraih poin penuh dengan mengalahkan Persewar Waropen dalam babak 8 besar Liga 2 di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Pertandingan berlangsung keras dan membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Gol cepat Ahmad Iwan berhasil mengantarkan Laskar Wong Kito meraih poin penuh dengan mengalahkan Persewar Waropen dalam babak 8 besar Liga 2 di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak wasit menit peluit tanda dimulainya pertandingan, Sriwijaya FC mengambil inisiatif menyerang dengan mengandalkan striker seniornya Yongki Aribowo. Baru 2 menit laga berjalan, mendapat umpan lambung dari kiper Gali, kecepatan Ahmad Iwan gagal dihentikan pemain belakang Persewar dan sukses membawa keunggulan Sriwijaya menjadi 1-0. Gol ini membuat Persewar lebih berani tampil menyerang dan mencoba menguasai lini tengah permainan. Terbukti sesekali serangan Persewar sempat merepotkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Bahkan SFC harus mengganti pemain sayap kanannya Hendri Satriadi dengan Siswanto dengan harapan mampu keluar dari tekanan. Sebelumnya Bobi Satria terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera di kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.
Bobby digantikan Rahmat Juliandri di lini belakang dan berduet dengan Kapten Amrizal. Harus diakui pertandingan perdana babak 8 besar Liga 2 ini berlangsung keras dan membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Meski hanya menang tipis, pelatih Sriwijaya FC Kasar tadi mengaku cukup puas dengan semangat pemainnya. Memasuki babak kedua, Persewar lebih mengendalikan permainan. Bahkan beberapa kali merepotkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Hanya kurang tenangnya pemain depan Persewar melakukan penyelesaian akhir, membuat gawang Sriwijaya FC tetap aman. Keunggulan 1 gol Sriwijaya FC tidak berubah sampai usai babak kedua. Menjaga gawang Galih sudah Berbicara tentang Gubernur Sumsel Cup U20 2019, ini telah dilaksanakan di 17 kabupaten kota. Nah, tapi kita masuk saja langsung ke berita yang kedua. Berita yang kedua datang dari Sriwijaya FC. Sriwijaya FC sial dalam menjelang keberangkatan menghadapi laga kedua melawan Mitra Kukar Rabu 13 November lalu. Bus yang akan mengangkut tim Sriwijaya FC ke stadion malah mogok. Nah, tim terpaksa harus mendorong bus supaya jalan. Meskipun bus sudah didorong namun tidak mau bergerak, sehingga terpaksa tim Sriwijaya FC harus berjalan kaki menuju stadion. Naas dialami tim Sriwijaya FC jelang keberangkatan menghadapi laga kedua melawan Mitra Kukar pada babak 8 besar Liga 2 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu 13 November yang lalu. Sekitar pukul 2 siang, bus yang akan mengangkut tim Sriwijaya FC ke stadion malah mogok dan pemain, pelatih, serta ofisial Sriwijaya FC terpaksa harus mendorong bus agar bisa jalan. Meskipun bus sudah didorong namun tidak mau hidup, sehingga terpaksa tim Sriwijaya FC harus berjalan kaki dari hotel menuju stadion. Bus mogok yang berada di hotel yang jaraknya sekitar 550 meter dari stadion. Manajer Sriwijaya FC, Hendri Jainuddin, menyesalkan kejadian ini. Menurutnya pihak panitia pertandingan sudah seharusnya menyediakan bus yang layak. Nasib, yang jelas kita dengan panitia kan mestinya busnya yang harus layak lah, kan masa bus mogok. Untung saja antara stadion dengan hotel kita tidak terlalu jauh, jadi kita jalan kaki. Jadi tapi kita menang pada liga. Pemain sendiri seperti apa? Tadi kan sempat dorong mobil. Ya, pemain kan pengen mencari solusi supaya mobil itu kali saja akinya yang haus dan bisa didorong. Tapi kayaknya bukan aki ya Pak, itu anginan. Kalau anginan bahasa dusun susah. Menanggapi insiden ini, PT Liga Indonesia Baru langsung mengirimkan surat permintaan maaf atas mogoknya bus yang membawa tim Sriwijaya FC menuju Stadion Delta Sidoarjo. Kita masuk ke berita selanjutnya. Sriwijaya FC harus puas berbagi poin dengan Mitra Kukar pada pertandingan kedua babak 8 besar Liga 2 yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo pada Rabu 13 November. Laskar Wongkito sempat tertinggal di babak pertama, namun Sriwijaya FC mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti yang diambil kapten tim Sriwijaya FC Amrizal. Sriwijaya FC harus puas berbagi poin dengan Mitra Kukar pada pertandingan kedua babak 8 besar Liga 2 yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo Rabu 13 November. Laskar Wongkito sempat tertinggal pada babak pertama, namun mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti yang diambil kapten Amrizal. Pada menit awal babak pertama, tempo permainan kedua tim cukup lamban. Kedua tim masih bermain aman dan tidak melakukan tendangan ke mulut gawang. Bahkan kedua tim seringkali kehilangan bola saat menyerang. Hanya saja, pemain sayap SFC Yohanis Nabar sedikit memberikan shock terapi di depan gawang pada menit ke-6. Nabar menerima umpan lambung menuju sisi kanan Mitra Kukar
Ia pun mengecoh bek Mitra Kukar dan melakukan tendakan menuju gawang. Hanya tendangannya begitu pelan sehingga berhasil diantisipasi oleh kiper. Pada pertengahan babak pertama, kedua tim mulai melakukan jual beli serangan. Hanya gol tercipta lebih dahulu oleh Mitra Kukar di menit ke-22. Gol melalui M. Rafli menusuk sisi kanan pertahanan Sriwijaya FC. Ia mencoba menusuk ke sisi kanan dan menendang ke arah gawang, namun berhasil diblok oleh kiper SFC. Kemulut di depan gawang terjadi, bek Firly Apriansa mengambil kesempatan menjadi sebuah gol. Sriwijaya FC langsung terpecut ketika gol pertama terjadi. Kasar tadi menambah amunisi daya gedor di lini depannya. Laskar Wankito mulai tampil menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan Mitra Kukar tidak tercipta gol balasan hingga babak pertama usai. Babak kedua, SFC meninggalkan tempo permainan. Beberapa kali serangan dari sayap yang dibangun Yohanes Nabar dan Siswanto mampu merepotkan lini pertahanan. Akhirnya wasit memberikan hadiah penalti saat bek Mitra Kukar Andre mendorong Siswanto di kotak penalti. Kapten Amrizal menjadi eksekutor penalti dan dengan tenang ia merobek kanan gawang Mitra Kukar. Skor berubah menjadi 1-1. Mitra Kukar melakukan permainan keras pada menit akhir babak kedua. Namun hingga wasit meniup keranjang, skor tetap tidak berubah. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah yang lewat satu ini. Look at Kansas City. Stefanino is on fire. And Hanua takes it. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.
Kita kembali ke berita yang selanjutnya. Usai menjalani laga berat dan mengurus tenaga melawan Persewar dan Mitra Kukar, pemain Sriwijaya FC memulihkan tenaga dan fisik dengan berendam air dingin di kolam renang hotel. Terapi air es ini berguna untuk mengembalikan kebugaran pemain dan meredakan nyeri serta ketegangan otot. Usai menjalani laga berat dan menguras tenaga melawan Persewar dan Mitra Kukar, pemain Sriwijaya FC memulihkan tenaga dan fisik dengan berendam air dingin di kolam renang hotel. Terapi air dingin ini berguna untuk mengembalikan kebugaran pemain dan meredakan nyeri serta ketegangan otot. Sudah bukan rahasia lagi bila tim pelatih memberikan sesi berendam air bagi pemain. Selama ini, sesekali pemain Sriwijaya FC juga menerapkan hal yang sama setelah latihan atau bertanding. Pemain Sriwijaya FC berendam air dingin di kolam hotel. Berendam di air es bisa menstabilkan performa dan mengurangi pegal setelah latihan. Dengan berendam air dingin, pemain bisa lebih cepat mengembalikan kondisi kebugaran. Pemain Sriwijaya FC sangat menikmati sesi terapi air es yang mereka jalani. Mereka terlihat lebih rileks saat berendam dan tidak jarang mereka bercanda dengan saling memercikkan air es. Pemain Sriwijaya FC Zulkifli Syukur usai sembuh dari cederanya langsung memperkuat lini pertahanan. Ia mengaku tidak nyaman jika menggunakan topeng untuk melindungi cederanya saat bermain. Betul, saya merasa kurang nyaman dengan menggunakan topeng. Kenapa? Karena topengnya juga saya belum sempat coba, belum sempat adaptasi di latihan. Berita selanjutnya kembali datang dari Sriwijaya FC dan Persiraja Banda Aceh. Sriwijaya FC dan Persiraja Banda Aceh saat sama-sama memiliki 5 poin. Setelah menang 1 kali dan imbang 2 kali, kedua tim yang bertemu pada Sabtu 16 November bermain seri. Hal ini membuat kemenangan Persewar atau Mitra Kukar dengan skor berapapun tidak berarti dan membuat tim asal Sumatera ini sama-sama lolos ke semifinal. Sriwijaya FC dan Persiraja Banda Aceh saat ini sama-sama memiliki 4 poin. Setelah menang 1 kali dan imbang 1 kali. Kedua tim bertemu pada Sabtu 16 November. Dan jika bermain seri maka kemenangan Persewar atau Mitra Kukar dengan skor berapapun bakal tidak berarti. Mengingat poin Sriwijaya FC dan Persiraja akan sama-sama 5 atau lolos ke semifinal. Pelatih Sriwijaya FC Kas Hartadi menjelaskan dirinya sudah mempersiapkan para pemain untuk menghadapi laga hidup mati di babak 8 besar Liga 2 melawan Persiraja Banda Aceh. Kondisi pemain seluruhnya dalam kondisi bugar dan siap untuk diturunkan. Laga SFC melawan Persiraja dan Mitra Kukar lawan Persewar akan dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Sebab 2 laga tersebut akan menentukan 2 tim mana yang akan lolos ke babak semifinal. Ia berharap pemain Sriwijaya FC lebih ngotot dalam bertanding, lebih bekerja keras untuk meraih kemenangan atas Persiraja. Mengingat pada babak penyisihan lalu SFC pernah menang atas tim ini di kandang sendiri dan kalah di kandang Persiraja. Kas Hartadi mengakui anak asuhnya kurang kombinasi dalam menyerang sehingga membuat produktivitas gol SFC masih minim. Selain itu penyelesaian akhir di depan gawang lawan juga terkadang terbuang dengan percuma akibat pemain depan yang masih kurang tenang. Bermain all out, main ngotot, main kerja keras. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Paling sedikitnya kita hasil seri. Oke, Coach, 2 laga hanya cetak 2 gol. Mungkin evaluasi seperti apa biar lini depan lebih tajam gitu, Coach? Yang pasti kita ini untuk lini depan kita masih kurang kombinasi play, jadi kurang untuk finishingnya. Ya. Untuk di belakang sendiri gimana, Coach? Karena Persiraja terkenal di 2 pertandingan sebelumnya cukup produktif, Coach. Gimana, Coach? Ya, kita harus menjaga compact defense-nya. Saya tahu Persiraja pemain cepat, pemain punya skill bagus. Untuk lini depannya kita harus perbaiki compact defense yang kuat. Di grup B yang dihuni Persita Persik, PSMS dan Martapura FC dari 2 kali pertandingan, PSMS Medan dan Persik Kediri memiliki poin 4.
atau paling berpeluang lolos ke babak semifinal. Sementara Persita Tangerang hanya memiliki poin 3. Pertandingan terakhir antara PSMS lawan Persita dan Persik lawan Martapura akan membentuk 2 tim yang lolos ke babak semifinal. Di grup B, babak 8 besar Liga 2 yang dihuni oleh Persita, Persik, PSMS Medan, dan Martapura FC. Dari 2 kali pertandingan, PSMS Medan dan Persik Kediri memiliki poin 4 atau paling berpeluang lolos ke babak semifinal. Sementara itu, Persita Tangerang hanya memiliki poin 3. Pertandingan terakhir antara PSMS Medan melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri melawan Martapura FC pada Senin sore di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang akan menentukan 2 tim yang lolos ke babak semifinal. Persaingan lolos babak semifinal di grup B ini memang panas, karena belum satu pun tim yang dipastikan lolos dan baru ditentukan pada laga pamungkas. Sementara itu di grup A sudah dapat dipastikan yang lolos ke babak semifinal, yakni Persiraja Banda Aceh dan Sriwijaya FC Palembang. 2 tim ini memiliki poin sama, yakni 5 dari hasil 2 kali imbang dan 1 kali menang. Pada laga pamungkas Sabtu sore, Persiraja main imbang 0-0 dengan Sriwijaya FC dan memastikan 2 tim asal Sumatera ini lolos ke babak semifinal Liga 2. Di grup B, PSMS Medan akan melakoni laga hidup mati melawan Persita Tangerang pada Senin 18 November. Hasil imbang sebenarnya cukup bagi PSMS Medan untuk memastikan lolos ke babak semifinal, apapun hasil Persik Kediri melawan Martapura. Sedangkan Persita Tangerang lolos langsung dengan syarat memenangkan pertandingan melawan PSMS Medan. Jadi wajar jika pertandingan PSMS melawan Persita diprediksi bakal sangat panas. Sementara itu Persik Kediri sedikit lebih mudah karena bertemu dengan Martapura FC, tim yang sudah dipastikan gagal lolos. Oke pemirsa, jangan kemana-mana setelah yang lewat satu ini. Pol TV sekarang bisa ditonton lewat smartphone kamu. Caranya, tinggal buka aplikasi dari Play Store. Install Google. Lalu buka pilih nonton gratis, cari Pal TV. Keren kan? Ayo download sekarang juga.
Siap berlaga di Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Kota Prabu Muli, kontingen Porprov Kota Palembang dilepas secara resmi oleh asisten pemerintah Kota Palembang. Acara pelepasan kontingen Palembang pada Porprov tahun ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Senin malam. Sebanyak 59 orang. Kemudian panitia Palembang. Setelah persiapan untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 yang digelar di Kota Prabu Muli, kontingen Porprov Kota Palembang dilepas keberangkatannya secara resmi oleh asisten Pemkot Palembang. Acara seremonial pelepasan kontingen dari seluruh cabang olahraga ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Acara ini juga dihadiri oleh KONI Kota Palembang. Menurut asisten 3 Pemkot Palembang Agus Kelana, para atlet yang berjuang di Porprov harus bersemangat untuk menjaga sportivitas mereka dalam pertandingan. Menjaga nama baik Kota Palembang dengan sikap sportif, selain menjunjung tinggi nilai sportivitas, harapannya Kota Palembang kembali menjadi juara umum dalam ajang olahraga antar kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Kita berharap seluruh atlet kontingen ini dapat melaksanakan amanah dan membawa nama baik Kota Palembang. Keberhasilan kita 2 tahun yang lalu menjadi juara umum, Bapak Wali Kota Palembang berharap agar kita dapat mempertahankannya. Dengan pesaing kita yang terdekat adalah Kabupaten Mubarak. Target peraihan emas juga harus ditingkatkan dengan persiapan dan dukungan dari sejumlah kontingen bisa meraih hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama baik Kota Palembang. Para atlet juga harus tetap menjaga kesehatan dalam mengikuti pertandingan. Mardiansyah, PAL TV. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa yang juga Ketua PBSI Kota Palembang, Sabtu siang melepas atlet dan pelatih cabang olahraga bulu tangkis kontingen Kota Palembang. Guna mengikuti kegiatan Porprov ke-12 di Prabu Muli, Ratu Dewa berpesan agar atlet bulu tangkis Palembang bertanding secara profesional dan sportif. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa yang juga Ketua PBSI Kota Palembang melepas sekaligus mengantar atlet dan juga pelatih cabang olahraga bulu tangkis kontingen Kota Palembang dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 di Prabu Muli. Sebanyak 13 atlet cabang olahraga bulu tangkis dari Palembang siap berlaga di Pekan Olahraga Provinsi. Dari 13 atlet tersebut 7 atlet laki-laki dan 6 atlet perempuan. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa berpesan kepada seluruh atlet kontingen Palembang yang bertanding di Porprov Prabu Muli untuk tetap profesional dan tetap mengedepankan jiwa sportif dalam bertanding. Ketua PBSI Kota Palembang ini menambahkan, di cabang olahraga bulu tangkis ini menurutnya lawan yang cukup kuat yakni dari Kabupaten Muratara dan Prabu Muli. Karenanya mereka memiliki pemain nasional. Meski begitu dirinya tetap optimis menargetkan 3 emas di cabang olahraga bulu tangkis. Harus benar-benar sportif kalau kita ingin mendekatkan. Kan ini wilayah Sumatera Selatan, tidak usah mau berebut cari nama. Oh ini kita karena mentang-mentang mau jadi juara umum dengan segala cara. Saya juga tidak menghendaki itu. Tetap profesional, tetap jiwa sportifnya harus dijunjung tinggi. Jangan sekedar ingin cari popularitas dengan mengkondisikan segala hal. Saya juga tidak sepakat. Target pemerintah tetap kita targetkan 3 emas. Ada peluang untuk kalau kita lihat dari TC selama ini dan Porwil kemarin bisa tercapai 3 emas. Yang terberat itu lawan mana kan? Dari Muratara dan dari Mumpajul Muratara karena dia ada pemain nasional. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa PAL TV, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Nah, sesaat lagi pemirsa akan menyaksikan final Gubernur Sumsel Cup U20 2019. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan disiarkan langsung final Gubernur Sumsel Cup U20 2019. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PAL TV. Memang punya kita. Bye.
Bye-bye. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. PAL TV sekarang bisa ditonton lewat smartphone kamu. Caranya, tinggal buka aplikasi dari Play Store. Install Google. Lalu buka pilih nonton gratis, cari PAL TV.
Keren kan? Ayo download sekarang juga. Berada di Masjid Nabawi, masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam masjid tersebut adalah makam Rasulullah SAW, di mana kita pun dianjurkan untuk berziarah dan membaca sholawat kepada beliau. Dan 1.365 official. Nah, dan sebelah kita sudah ada pembicara atau narasumber kita. Di sebelah kiri ada Bung Sidra. Oke, dan sebelah Bung Sidra ada Bung Isnan. Nah, Bung Isnan ini adalah mantan legendaris pemain Sriwijaya FC. Oke, Piala Gubernur Sumsel Cup U20 2019 ini akan mempertandingkan PS Bank Sumsel Bubble dan juga Spartan FC. Oke, Bung, gimana kira-kira menurut Bung Sidra kekuatan kedua pemain? Ya, saya pikir kedua tim ini sudah melewati fase yang krusial karena yang pertama saya jelaskan dulu bahwa Piala Gubernur Sumsel 2019 ini untuk baru pertama kali digelar dan ini juga dilakukan pada fase tiap kabupaten kota. Jadi setiap kabupaten kota yang ada 17 kabupaten kota itu sudah dibagikan satu pemenang. Nah, di antara 17 tim dari kabupaten kota itu dikumpulkan sehingga muncullah 4 semifinalis, ada Spartan Linggau, ada Bank Sumsel Bubble Palembang, ada PPLP Muba dan juga ada tim Darlahan. Dan puncaknya sekarang ini menjadi penentu ya antara Spartan Linggau dan Bank Sumsel Bubble. Dan kalau memang dua tim ini memang saya lihat bahwa pemain-pemainnya sudah sangat mumpuni, baik dari Sriwijaya maupun dari Bank Sumsel Bubble ataupun dari Spartan. Oke, menurut Bung Isnan sendiri gimana nih kekuatan kedua tim ini? Saya rasa kalau melihat pemain-pemain dari kedua kesebelasan baik Spartan Linggau dan Bank Sumsel, pemain muda tentu yang kita tunggu adalah motivasi mereka, semangat juang pemain-pemain muda yang nanti berlaga. Dan ini sangat bagus tentunya buat persepak bola di Sumsel untuk mencari bibit-bibit unggul untuk buat Sriwijaya FC dan di nasional, tingkat nasional mungkin bisa berbicara di timnas Indonesia. Oke, nah kita langsung saja ya masuk ke lapangan dan menyaksikan. Oke.
San, sus. Gimana, Dek? Oh, sudah ya? Hah? Ini sudah. Aku ya, Mas. Aku. Mengawali acara ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, sejak ku hadapi lawanku. Kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Cik. Tamu undangan yang terhormat, selanjutnya mari kita simak sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang kita banggakan, Bapak Haji Herman Dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang kita hormati, kita banggakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang sengaja datang untuk menambah kebanggaan kita. Yang kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di lingkungan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, hadir di antara kita Dirjen di Dina Bangda, Departemen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kita hormati Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Umum Asprop PSSI Sumatera Selatan, Ketua KONI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, para pimpinan media cetak dan elektronik, panitia daerah pelaksana turnamen sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan 2019, para sponsor turnamen sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan 2019, para ketua klub, ofisial, pembina, pelatih, dan para atlet, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir kick off atau pembukaan grand final turnamen sepak bola U20 Piala Gubernur Sumatera Selatan tahun 2019 di lapangan sepak bola Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Rasa syukur ini mari kita iringi dengan doa dan harapan. Semoga apa yang diharapkan dari penyelenggaraan acara ini dapat tercapai. Hadirin undangan, khususnya peserta turnamen sepak bola U20 Piala Gubernur Sumatera Selatan yang saya banggakan. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersyukur atas terselenggaranya turnamen sepak bola ini. Turnamen ini merespon instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi panggung bagi anak-anak muda berbakat se-Sumatera Selatan. Bisa dibayangkan akan ada sedikitnya 8.000 lebih atlet dan ofisial sepak bola se-Sumatera Selatan yang akan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Inilah kancahnya, inilah panggungnya, turnamen Piala Gubernur Sumatera Selatan U20. Kompetisi sepak bola ini tampaknya sederhana, namun sesungguhnya atlet-atlet yang bertanding adalah kelompok usia tingkat elit di wilayah Sumatera Selatan. Saya yakin akan lahir pemain hebat dari Sumatera Selatan. Untuk itu kita perlu mendukung penuh. Kapan lagi mau berbuat yang terbaik untuk daerah kita. Turnamen ini dimaksudkan juga untuk menggelorakan semangat berolahraga di Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, olahraga khususnya sepak bola adalah sarana pemersatu kita semua. Mari kita sukseskan. Dengan demikian, pada waktunya nanti, turnamen ini akan menjadi tonggak persepakbolaan nasional, bahkan internasional. Kepada panitia pelaksana kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih
kepada sponsor, yaitu PT Pertamina, Bank Sumsel Babel, Sumatera Express, Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, yang telah mendukung dan menyukseskan turnamen sepak bola U20 Piala Gubernur Sumatera Selatan tahun 2019. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat bertanding kepada peserta Grand Final turnamen sepak bola U20 Piala Gubernur Sumatera Selatan. Tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai luhur olahraga. Dengan demikian, saudara-saudara dapat mempersembahkan prestasi terbaik. Kepada para panitia yang telah bekerja dengan sepenuh tenaga dan pikiran, berkorban secara moral dan material, saya mengucapkan banyak terima kasih. Percayalah, apa yang telah saudara-saudara lakukan akan sangat besar artinya bagi daerah maupun bangsa. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi Grand Final turnamen sepak bola U20 Piala Gubernur Sumatera Selatan tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya panitia sepak bola sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sekaligus akan melakukan pada saat nanti kick-off dan final sepak bola. Dengan hormat Bapak Zainuddin Amali, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru, yang sekaligus saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Gubernur, karena hari ini Pak Gubernur berulang tahun. Yang saya hormati Dirjen Bangda yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Forkompimda Provinsi Sumatera Selatan, para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan yang hadir, Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya juga yang terhormat Ketua KONI Sumatera Selatan, Asprop Provinsi Sumatera Selatan, serta para peserta Gubernur Sumsel Cup U20 tahun 2019 yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas undangannya Pak Gubernur. Ini satu kebanggaan juga buat kami. Sumatera Selatan, khususnya Pak Gubernur, telah menjalankan impres tentang percepatan persepakbolaan nasional. Luar biasa. Sumatera Selatan menjadi daerah yang pertama yang langsung melaksanakan perintah dari Inpres nomor 3 tahun 2019. Pembinaan usia dini saya kira menjadi wajib buat kita, karena dari situlah akan muncul, akan lahir bibit-bibit atlet yang akan menjadi tim nasional kita. Sepak bola kita sekarang ini sedang kita harapkan untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apalagi tahun 2021 Indonesia akan menjadi tuan rumah U20 Piala Dunia. Mudah-mudahan Jakabaring menjadi salah satu pilihan minimal untuk menjadi training camp dari tim-tim yang akan datang terlebih dahulu untuk berlatih, menyesuaikan cuaca dan berbagai hal yang nanti akan bertanding untuk Piala Dunia U20. Para hadirin sekalian, kami pemerintah pusat sangat mengapresiasi dan menghargai upaya-upaya pemerintah daerah yang memajukan olahraga
berbagai cabang olahraga khususnya sepak bola. Sumatera Selatan saya kira adalah gudangnya, bahkan sudah pernah menjadi tuan rumah kegiatan olahraga baik di ASEAN maupun Asia. SEA Games sudah pernah dilakukan di Sumatera Selatan, Asian Games juga sudah pernah dilakukan di Sumatera Selatan. Harapan kami dari pemerintah pusat tentu semangat yang pernah kita tunjukkan pada saat sebagai tuan rumah SEA Games dan tuan rumah Asian Games itu jangan padam, pelihara terus, bahkan tingkatkan terus. Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan bersama-sama dengan Bapak Gubernur untuk menggelorakan semangat berolahraga di Provinsi Sumatera Selatan maupun kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan. Kepada para sponsor, terima kasih. Inilah partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan. Karena tentu kami harus akui secara jujur bahwa pemerintah tidak mampu sendiri mengelola olahraga tanpa bantuan, urunan tangan, dan keikutsertaan dari para sponsor. Saya kira olahraga kita tidak akan bisa maju. Tetapi dengan bersama-sama semua komponen masyarakat, khususnya pihak swasta yang ingin bersama-sama memajukan olahraga kita, khususnya sepak bola, insya Allah dalam waktu-waktu mendatang kita harapkan olahraga kita akan semakin maju, sepak bola kita akan berprestasi, dan kita akan bisa berbicara di event-event tingkat internasional. Selamat kepada peserta Gubernur Sumatera Selatan Cup U20 2019. Dan untuk grand finalnya, tadi saya diminta untuk membuka grand finalnya yang sebenarnya sudah berlangsung sekian lama. Sore ini akan bertanding dan menjadi penutup dari kegiatan ini. Iya Pak Gubernur ya, ini adalah grand final, maka pesan kami bertandinglah dengan sportif karena Anda bertanding sesama saudara sendiri, sesama keluarga sendiri, sesama anak bangsa, apalagi sesama warga Sumatera Selatan. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, grand final Gubernur Sumatera Selatan Cup U20 2019 ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dimulai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Dan Abjo. Tapi tidak apa-apa. Kita apa? Sudah mulai? Sudah masuk. Baik, selamat sore pemirsa PAL TV. Sebentar lagi akan dimulai pertandingan final Piala Gubernur Sumsel Cup U20 2019. Pada partai final ini saya Sidratul Muntaha akan ditemani oleh Bung Isnan Ali. Selamat sore Bung Isnan. Selamat sore Bung Sidra. Salam olahraga. Salam olahraga. Semangat selalu. Siapa yang nggak kenal Bung Isnan? Bung Isnan ini adalah mantan Timnas Piala Asia 2007, juga penggawa
Sriwijaya FC yang sempat meraih double winner, dan saat ini kegiatan aktivitas Bung Isnan Endele adalah head coach dari Martapura FC yang sekarang lagi berjuang di Liga 2 ya Bung Isnan ya. Saya perkenalkan di sini bahwa Piala Gubernur Sumsel Cup U20 ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Hanya saja saat itu masih digelar di tiap kabupaten kota. Dan setelah itu diambil tiap-tiap juara kabupaten kota untuk dipertaruhkan lagi di Palembang. Nah, hingga muncul 4 tim yang saat ini sudah masuk semifinal. Tadi pada pertandingan perebutan piala tempat ketiga itu ada PPLD Muba dan juga dari tim Lahat yang dimenangkan oleh PPLPD Muba dengan skor 7-0 ya. 7-0 ya, iya. Sangat luar biasa. PPL Muba bisa unggul 7-0 di partai final perolehan apa? Iya, 3-4 ya. Piala Gubernur sangat menarik. Sekarang finalnya di sini ini sangat membantu ya buat persepak bola di Sumsel untuk menjadi pemain selesai bagus, bukan saja nanti setelah ini mungkin bisa lagi diadakan untuk di Sumsel. Ya. Anda kan sudah beberapa musim bersama Sriwijaya FC, pasti sudah cukup paham selain pemain-pemain yang ada di Sriwijaya FC dan juga komunikasi baik Anda dengan masyarakat Sumsel, dengan rekan-rekan sejawat, termasuk di Lingga. Mungkin Anda sudah sedikit mengenal bahwa apalagi di sini ada pelatihnya juga mantan Sriwijaya FC, pelatih DSB Palembang, Bung Jarod ya. Anda melihat bagaimana sih untuk Sumsel sebelum kita membahas kedua tim ini? Saya rasa Sumsel 10 tahun terakhir ini sepak bolanya sangat berkembang pesat ya. Kita lihat beberapa event nasional kita kenal. Saya Jarod, kita di Persimura sama-sama. Saya direktur Persimura, Jarod pelatihnya, Coach Jarod pelatihnya, dan dia bisa mengantarkan tim Persimura lolos ke 8 besar di Jepara dan saya yang gagal. Tapi inilah pengalaman Coach Jarod. Kita tahu Coach Jarod adalah mantan penggawa Sriwijaya FC dan Coach Jarod juga mengambil lesson AFC, CAFC itu di Malaysia bukan di Indonesia ya. Ini sangat bagus, banyak kali. Ini yang harus dikembangkan, harus menambah SDM pelatih karena kalau SDM pelatihnya bagus, otomatis juga pemainnya juga bagus, Bung Sidra. Ya. Ini sambil kita menunggu kick off yang masih dalam rangkaian seremoni final Piala Gubernur Sumsel Cup U20 2019 ini, kita sedikit membedah 4 besar ya, bahwa di sini Bang Sumsel Bubble Palembang, kalau diperhatikan ini ada beberapa catatan dari pemain yang masuk starting line up. Bung Isnan juga melihatnya bagaimana kalau dibanding dengan Spartan Lubuk Linggau yang semuanya dominan adalah produk lokal. Ada melihatnya gimana itu? Kalau kita ngelihat kan ini Piala Gubernur, mau dibilang piala antar umur ya, usia. Saya rasa ini pertarungan saya rasa merata. Tinggal mereka, semangat mereka. Kita lihat memang ada beberapa pemain di Bang Sumsel yang memang pengalaman sudah ikut kompetisi. Ada beberapa pemain seperti Burhan Abdullah, Suratin PES Palembang 2018. Ada Rindi Saputra U19 SFC ketika SFC berlaga di Liga 1. Ada Akbar Rabzazani U16 dan juga ada Mitaful Uda. Persimura juga tidak kalah. Ya, Persimura juga punya pemain yang berlaga di Liga 3 kemarin yang mungkin pelatihnya juga itu adalah Coach Jarod. Ada beberapa pemain Persimura, sebut saja ada Rinus, ada Arif, ada Bimbi, dan ada pemain kunci dari Persimura yang sayangnya hari ini dia nggak turun karena dia